Sampai pada kitab nikah pada bab radha', bab tentang penyusuan. Yang dimaksud di sini adalah kita akan membahas penyusuan yang menyebabkan mahram antara seseorang yang menyusui dengan bayi yang disusui olehnya. Ini akan kita bahas. Nah, maka sebelum kita membahas ini perlu saya sampaikan dulu bahwasanya manusia ini terbagi dua. Ada yang mahram, ada yang tidak. Ada yang mahram, ada yang ajnabi. Mahram itu artinya seumur hidup tidak boleh kita nikahi, itu namanya mahram. Saya tidak boleh menikahi ibu saya, itu berarti mahram beliau. Seumur hidup nggak boleh. Saya tidak boleh menikahi adik saya, nah, berarti mahram seumur hidup. Saya tidak boleh menikahi mertua saya, meskipun istri saya sudah mati atau sudah saya cerai, tetap saja mertua itu mahram, itu namanya mahram. Nah, pembahasan masalah mahram itu sudah lengkap di dalam surah An-Nisa ayat 23. Makanya tadi rakaat pertama salat maghrib saya baca ini ya. Surat An-Nisa ayat 23 ini bicara tentang mahram. Allah mengatakan hurrimat, telah diharamkan, maksudnya diharamkan untuk menikah. Alaikum, atas kalian, siapa saja yang diharamkan menikah. Ummahatukum, menikahi ibu kalian, enggak boleh. Banatukum, anak perempuan kalian. Akhwatukum, saudari-saudari perempuan kalian, baik itu saudari sebapak atau seibu atau sekandung. Wa ammatukum, bibi kalian dari pihak bapak. Wa khalatukum, bibi kalian dari pihak ibu. Wa banatul akhi, anak perempuannya saudaramu, berarti keponakan perempuan. Wa banatul ukhti, anak perempuannya saudarimu, sama juga keponakan perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Nah, ini yang kita bahas. Kalau ada seorang wanita, meskipun dia bukan ibu kita, tetapi dia menyusui kita, itu namanya ibu susuan. Ini mahram, seumur hidup tidak boleh kita nikahi. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari sesusu kalian. Ibu yang menyusui kita tadi punya anak perempuan. Nah, sama-sama dia menyusu pada ibu tadi, kita juga menyusu pada ibu tadi. Ini berarti saudari sesusuan, tidak boleh dinikahi. Wa ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian, berarti mertua. Mertua adalah mahram. Sehingga istri kita sudah mati, mertua kita tetap mertua, tetap mahram. Meskipun istri sudah kita cerai, tetapi mertua tetap mertua, berarti mahram. Boleh kita bonceng kemana saja, boleh, nggak ada masalah. Dia buka jilbab di depan kita, nggak ada masalah. Memang itu adalah mahram. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Demikian juga anak dari istri kalian yang sudah kalian kumpuli. Jadi gini, ada seorang janda, dia bawa anak perempuan. Kemudian janda itu kita nikahi, kemudian janda itu sudah kita kumpuli. Nah, maka anak yang dia bawa tadi mahram untuk kita. Tetapi fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Kalau kalian belum kumpuli ibu tadi atau janda tadi, maka berarti anak perempuannya bukan mahram untuk kalian. Jadi saya menikahi janda, baru 1 hari saya nikahi, belum saya kumpuli, kemudian janda itu mati atau saya cerai. Nah, maka anak perempuan yang dia bawa itu boleh untuk saya nikahi, bukan mahram, karena ibunya belum saya kumpuli. Wa halailu abnaikum, dan istri untuk anak-anak kalian alladzina min aslabikum, yang merupakan anak asli kalian, anak kandung kalian. Jadi menantu. Kita punya anak itu menikahi seorang wanita, berarti menantu. Menantu perempuannya adalah mahram. Meskipun sudah dicerai oleh anak kita, tetap saja mahram. Karena apa? Sudah jadi menantu, mantan menantu, tetap mahram. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Tapi kalau itu adalah dinikahi oleh anak angkat kita, ya bukan mahram. Wa antajma'u bainal ukhtain, kalian tidak boleh poligami 2 perempuan yang bersaudara, enggak boleh. Saya menikahi istri saya dan menikahi adik perempuannya, enggak boleh. Kalau dipoligami enggak boleh. Kalau satu-satu enggak apa-apa. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat di masa jahiliyah, diampuni oleh Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Ini ringkasan tentang mahram
Dan mahram itu berarti kesimpulannya ada 3 macam. Ada mahram yang disebabkan karena nasab. Dia adalah adik kita, dia adalah bibi kita, dia adalah ibu kita, berarti karena nasab. Ada mahram karena persusuan tadi, ada ibu susu, ada saudari susu, ada bibi susu, ada nenek susu, dan seterusnya. Ada mahram karena pernikahan. Saya menikahi seorang wanita, maka ibunya atau mertuanya jadi mahram saya, ini karena pernikahan. Kemudian saya punya istri saya ini adalah menantu bapak saya, jadi mahram gara-gara pernikahan. Ada 3 macam sebab seseorang itu menjadi mahram. Salah satu sebabnya adalah ar-radha, penyusuan. Kita akan bahas penyusuan yang bagaimana yang menyebabkan mahram. Karena tidak semua penyusuan itu menyebabkan mahram. Ada syarat-syaratnya supaya jadi mahram. Memang terus terang di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Mayoritas para ulama, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, berpendapat sedikit banyak penyusuan menyebabkan mahram. Anggaplah 1 tetes diberikan ASI kepada seorang anak, maka itu sudah langsung menjadi apa? Mahram. Tapi ini pendapat yang tidak kuat meskipun mayoritas. Pendapat yang paling kuat dalam bab ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya penyusuan yang menyebabkan mahram itu ada syarat-syaratnya sebagaimana nanti akan kita bahas pada hadis-hadis ini. Kita mulai hadis pertama 1138. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuharrimu, tidak menyebabkan mahram, al-massatu, 1 kali isapan, wal massatani, dan 2 kali isapan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih dan jelas menolak pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama tadi. Mereka mengatakan sedikit banyak susu menyebabkan mahram, padahal di sini Nabi mengatakan 1 kali isap, 2 kali isap tidak menyebabkan mahram. Maka pendapat itu bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sering saya ulang-ulang dulu bahwasanya pendapat mayoritas itu bukan dalil. Dalil hanya ada 3 saja. Quran, kalam Allah, sunnah, sabda Nabi, ijma', kesepakatan para ulama. 3 ini saja yang dijamin tidak mungkin salah. Tapi selain 3 ini bisa salah. Sahabat Nabi bisa salah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya bisa salah. Manusia biasa. Mayoritas para ulama bisa aja salah. Maka di sini jelas menunjukkan bahwa 1 kali isapan, 2 kali isapan seorang bayi ngisep pada tetek seorang wanita tidak menyebabkan apa? Mahram. Nah, gara-gara hadis ini pendapat Zahiri berpendapat bahwasanya kalau sudah 3 kali isapan berarti menyebabkan mahram. Karena di sini Nabi mengatakan 1 kali, 2 kali tidak menyebabkan mahram, otomatis berarti 3 menyebabkan apa? Mahram. Tapi ini juga pendapat yang lemah. Kenapa? Pendapat ini bertentangan dengan hadis lain yang sahih juga. Maka kita lanjutkan dulu. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dengan baca 1 hadis. Baca semua hadis dalam bab ini baru ambil kesimpulan. Wa anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungdurna, perhatikanlah, man, siapa saja, ikhwanukunna, saudara-saudara kalian, maksudnya saudara sesusuan. Fa innamar radha'ah, karena tiada lain penyusuan, maksudnya penyusuan yang menyebabkan mahram, itu adalah minal maja'ah, dari sebab kelaparan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya, Pak. Ada ceritanya. Pada suatu hari Nabi masuk rumah, waktu itu di rumah Aisyah ada seorang laki-laki. Maka Nabi wajahnya berubah. Ini Aisyah sama cowok, ini siapa ini? Maka Aisyah mengetahui wajah Nabi yang berubah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tenang saja, ini adalah saudara sesusuan saya. Maka Rasulullah memberikan sabda ini, ungdurna, perhatikan, man ikhwanukunna, siapa saudara kalian itu. Benar enggak dia itu saudara susuan? Karena tidak semua susuan itu menyebabkan mahram. Nah, Nabi memberikan batasan, innamar radha'ah, tiada lain penyusuan yang menyebabkan mahram adalah minal maja'ah, apabila penyusuan itu melenyapkan kelaparan. Dengan kata lain, penyusuan yang menyebabkan mahram adalah kalau bayi itu usianya 2 tahun ke bawah. Karena kalau sudah di atas 2 tahun, bayi dikasih susu itu enggak kenyang. Kenyangnya masih apa? Laparnya masih apa? Masih ada.
Tapi kalau dia 2 tahun ke bawah, maka dikasih susu, dia lapar jadi kenyang. Itu maksudnya. Jadi ringkasnya saja, yang menyebabkan mahram syarat pertama bayi harus 2 tahun ke bawah. Sama saja apakah bayi itu sudah disapih atau belum disapih, itu bukan jadi urusan. Jadi yang jadi pedoman itu pokoknya usianya. Usianya berapa? Usianya 2 tahun ke bawah. Nah, itu berarti masih usia menyusui, masih usia di mana kalau dikasih susu itu laparnya jadi hilang. Batasan 2 tahun ini dalilnya dari mana? Kan di sini tidak menyebutkan 2 tahun. Nah, dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an masa menyusui yang normal bagi seorang wanita, normal dan sempurna. Surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidat, para wanita yang melahirkan anak, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapapun yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Berarti Allah sudah menegaskan usia penyusuan yang normal, yang sempurna itu 2 tahun. Maka kalau sudah di atas 2 tahun, ini susu sudah bukan normal untuk penyusuan yang melenyapkan kelaparan, sehingga sudah tidak menyebabkan mahram. Tapi ada pengecualian, Pak. Ada apa? Pengecualian. Nah, pengecualiannya kita baca hadis setelahnya. Dan biasa, ada pengecualian itu biasa. Karena kaidahnya sebagaimana sudah sering saya sampaikan, likulli qa'idatin mustasnayatun. Setiap kaidah memiliki pengecualian. Sudah kita baca kaidahnya tadi. Pokoknya 2 tahun ke bawah ini masih sah untuk menjadi bayi penyusuan yang menyebabkan mahram. Di atas 2 tahun tidak sah. Tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya kita baca hadis 1140. Wa anha qalat, Aisyah berkata, ja'at Sahlatu bintu Suhail, datang seorang wanita sahabat Nabi namanya Sahlah bintu Suhail. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Saliman, sesungguhnya Salim, ini anak angkatnya Sahlah, maula Abi Hudzaifah, dia adalah maulanya Abi Hudzaifah. Jadi anak angkatnya Abi Hudzaifah. Maula di sini maksudnya anak angkat. Karena maula itu artinya macam-macam. Nah, di sini artinya anak angkat. Abi Hudzaifah itu suaminya Sahlah. Ma'ana, dia bersama kami fi baitina, di rumah kami. Wa qad balagha, dan dia sudah mencapai ma yablughur rijal, apa yang dicapai oleh laki-laki dewasa. Maksudnya dia sudah balik. Sehingga sudah tidak mahram lagi dengan saya. Padahal satu rumah, gimana ini? Qala, maka Nabi bersabda, ardi'ihi, susuilah Salim itu. Tahrumi, maka kamu menjadi mahram alaihi, terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang radha'atul kabir, menyusui orang yang sudah dewasa. Hukum asalnya menyusui orang sudah dewasa itu enggak ada fungsinya. Saya punya tetangga perempuan, saya dikasih 1 gelas susu yang dia peres dari dirinya. Saya minum sampai 5 gelas, tetap saya tidak jadi mahram. Kenapa? Wis singgoten, nggih. Ora kacek, udah lebih dari 2 tahun. Tapi ada kasus di sini, Sahlah ini seorang wanita, dia adalah istrinya Abu Hudzaifah, dia mengambil anak angkat namanya Salim. Nah, Salim ini ketika diambil sebagai anak angkat, dia masih kecil. Nah, anak kecil kan sama perempuan nggak mahram kan nggak apa-apa, satu rumah. Begitu Salim sudah dewasa, sudah jenggotan, sudah usia 15 tahun, ini kemudian Sahlah jadi kerepotan. Karena kalau satu rumah sementara tidak mahram, repot. Sahlah mau buka jilbab, Salim ada di rumah. Salim harus keluar dulu. Salim mau masuk rumah, padahal memang tinggalnya di situ, sementara ibu angkatnya ini belum pakai jilbab, harus ketok pintu dulu. Susah, Nah, maka karena susah seperti ini, akhirnya minta solusi dari Nabi SAW. Kalau harus dipisah 2 rumah, nggak bisa, nggak punya duit untuk buat rumah. Kalau punya duit untuk buat rumah, gampang lah, ya. Buat rumah sebelahnya, Salim kasih rumah sebelahnya, gampang. Ini nggak punya duit, nah, maka harus tinggal serumah. Nah, maka Nabi kasih solusi, ardi'ihi, susuilah dia. Tahrumi alaihi, kamu akan jadi mahram terhadapnya. Setelah disuruh menyusui seperti ini, maka Sahlah mengatakan, ya Rasulullah, Salim ini sudah punya jenggot, masa saya susui? Nggak bisa.
Maka Rasulullah sambil senyum mengatakan, saya sudah tahu bahwa dia sudah jenggotan, tapi karena memang ini diperlukan, nggak apa-apa. Nah, hadis ini karena keluar dari kaidah asal, para ulama akhirnya berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini hukumnya khusus untuk kasus sahlah, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah, karena di sini Nabi tidak mengatakan ini hukum khusus untuk kamu, maka jangan mengkhusus-khususkan. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini tetap sahih, tetap bisa dipakai, sehingga dipakai untuk kasus-kasus yang serupa dengan kasusnya sahlah. Kalau ada di antara bapak-bapak ini punya anak angkat, cewek, sementara anak angkat ini belum pernah disusui oleh istri panjenengan, berarti kan nggak mahram sama panjenengan. Nah, kalau anak perempuan ini kemudian balik, maka dia tidak mahram dengan antum, satu rumah nggak boleh, khalwat nggak boleh, buka jilbab nggak boleh. Tapi karena sudah akrab, sudah sejak kecil diambil sebagai anak angkat, gimana solusinya? Nah, solusinya dijadikan anak susuan. Kalau istri panjenengan masih mengeluarkan ASI, maka disusui. Kalau dia sudah tidak mengeluarkan ASI lagi, ya bagaimana caranya supaya dia jadi kerabat susuan? Mungkin panjenengan punya anak perempuan. Anak perempuan ini menyusui ASI, maka mengeluarkan ASI, maka boleh ASI-nya dikasihkan kepada perempuan tadi supaya menjadi cucu susuan, nggak ada masalah. Ini dalam kasus-kasus tertentu saja, kasus-kasus di mana kasusnya sama dengan sahlah. Dan yang mengikuti pendapat ini adalah istri Nabi bernama Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita lihat, kasus ini menjadi perdebatan pendapat di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas istri Nabi berpendapat bahwa ini hukum khusus untuk sahlah tadi, tapi Aisyah mengatakan enggak. Qalat Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah istri Nabi berkata li Aisyah kepada Aisyah, innahu sesungguhnya yadkhulu alaiki, masuk ke rumahmu al-ghulamul aifa, anak kecil yang sudah nyaris dewasa, alladzi ma uhibbu ay yadkhula alayya, yang saya tidak senang kalau dia masuk ke rumah saya karena bukan mahram. Nah, Aisyah mengatakan, oh dia mahram saya, mahram anak susuan saya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, amalaki fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah, apakah kamu tidak mengambil tauladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat Aisyah mengatakan, inna imra'ata Abi Hudzaifah, sesungguhnya Sahlah istrinya Abu Hudzaifah, dia telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim anak angkatku masuk ke rumah saya sementara dia sudah dewasa, sementara suami saya merasa tidak nyaman, karena ini ada orang laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke rumah istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ardi'i, susuilah dia hatta yadkhul alaik, sehingga dia boleh masuk ke rumahmu tanpa harus memakai jilbab. Nah, jadi Aisyah di sini menggunakan hadis ini untuk umum. Siapapun ada laki-laki yang Aisyah menganggap, wah ini laki-laki ini cerdas ini bagusnya ini jadi anak angkat saya ini, maka Aisyah menyuruh kerabat-kerabatnya yang masih menyusui untuk menyusui anak ini, meskipun anak ini mungkin sudah di atas 2 tahun, ada sudah usia SD. Al-aifa ini kan sudah nyaris dewasa, al-ghulamul aifa, anak kecil tapi sudah aifa, sudah nyaris dewasa. Anggaplah misalnya kelas 5 SD, sudah tampak kecerdasannya. Aisyah senang, wah ini anak ini cerdas ini mestinya dia sering masuk ke rumah saya supaya saya ajari hadis. Nah, oleh Aisyah kemudian kerabat-kerabatnya yang masih menyusui itu disuruh nyusui anak ini, kasih gelas, diperaskan susunya, kemudian suruh minum. Nah, kamu minum, kamu jadi anak susuan saya. Nah, maka dikomentari oleh siapa tadi? Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan itu hukum khusus untuk Sahlah, tidak bisa diterapkan untuk kita. Nah, maka Aisyah mengatakan, amalaki fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu kan tauladan yang baik. Kamu jangan mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang karena hadis tadi ini bertentangan dengan hadis sebelumnya, bahwasanya penyusuan yang menyebabkan mahram hanyalah yang di bawah 2 tahun, maka kesimpulannya tadi cara mengkompromikan ini hadis tentang menyusui orang besar ini hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang memang diperlukan. Jadi jangan dipermudah. Maka dulu di Mesir ada seorang syekh,
dibredel dari jabatannya dari seorang syekh gara-gara fatwanya ngawur. Ngawurnya gimana? Dia fatwa untuk berdasarkan hadis ini untuk umum. Ada seorang laki-laki bilang kepada syekh tadi, ya syekh, saya satu kantor berdua dengan teman sekantor saya dan dia perempuan, saya laki-laki. Setiap hari di kantor cuma berdua. Ini kan nggak boleh khalwat seperti ini. Gimana solusinya? Nah, syekhnya mengatakan kamu minta air susu dia. Kamu minum nanti jadi ibu susumu. Jadi sak kantor rapopo. Nah, maka syekh ini akhirnya kemudian dibredel dari jabatannya karena fatwanya tidak tepat. Ini kan hukumnya khusus Pak, Sahlah bintu Suhail ini. Ini bukan untuk teman sekantor dan sebagainya. Kalau begitu nanti rusak urusan manusia ini. Senang sama wanita langsung saya pengen jadi anak susumu, minta air susunya susah gitu nih. Hadis berikutnya wa anha, dan darinya kembali kepada Aisyah lagi. Anna Aflah, bahwasanya Aflah akha Abil Qais, saudaranya Abul Qais. Abul Qais ini adalah bapak susuannya Aisyah. Ja'a yasta'dzin 'alaiha, dia datang minta izin ke rumah Aisyah ba'dal hijab, setelah turunnya ayat hijab. Ayat hijab yaitu yang melarang orang-orang yang ajnabi untuk masuk ke rumah istri-istri Nabi kecuali harus ada tirai ditutup. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fa abaitu, saya enggan an adzana lahu, untuk mengizinkan dia, karena dia bukan bapak susuan saya, dia hanya paman susuan. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang, akhbartuhu billadzi sana'tu, maka saya beritahu Nabi dengan apa yang saya lakukan, yaitu saya tidak mengizinkan. Fa amarani an adzana lahu alayya, maka Nabi menyuruh saya untuk mengizinkan kepada dia untuk masuk ke rumah saya, enggak apa-apa. Wa qala, Nabi mengatakan, innahu, sesungguhnya dia Pak Aflah tadi, ammuki, dia adalah pamanmu, yaitu paman sesusuanmu. Jadi gini Pak, kesimpulannya bahwasanya dengan sebab penyusuan itu muncul ada ibu susu, ada bapak susu, ada paman susu, ada kakek susu, dan seterusnya. Pokoknya semua kerabat itu jadi muncul. Meskipun yang menyusui hanya satu orang wanita. Saya misalnya disusui oleh seorang wanita, yang menyusui kan wanita tadi. Sementara dia punya suami, suaminya tidak menyusui saya. Memang laki-laki nggak punya susu. Tapi kan munculnya air susu itu gara-gara wanita itu menikah dengan laki-laki tadi kan. Kalau tidak menikah kan tidak muncul air susunya kan. Nah, berarti laki-laki itu penyebab air susu tadi, sehingga dia dijadikan sebagai bapak susuan, jadi mahram juga. Terus bapak susuan ini punya adik laki-laki, paman susuan, mahram juga. Jadi rentetannya banyak kalau kita sudah disusui oleh seseorang itu. Seperti anak saya yang pertama Zaidan dulu, itu kerabatnya banyak itu. Kenapa? Pernah istri saya sakit di rumah sakit, padahal Zaidan masih nyusui. Nah, akhirnya disusui oleh jadi begini. Adik saya punya suami, adik saya perempuan punya suami. Nah, kemudian adik saya ini menyusui anak saya. Otomatis nanti anak saya ini kerabat dengan suaminya adik saya tadi, kerabat dengan adiknya suaminya adik saya tadi, kerabat dengan pokoknya segala macam. Rentetannya banyak seperti yang ini tadi. Ini ada paman tadi, ada paman susuan, maka ada bapak susuan, ada ibu susuan, ada paman susuan, ada kakek susuan, ada bibi susuan, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, setelah syarat yang pertama kita bahas tadi, yaitu di bawah 2 tahun, ada syarat yang kedua. Jadi memang urutan dalam kitab ini hadisnya kurang bagus. Mestinya syarat dulu disebutkan berapa hadisnya, kemudian nanti pembahasan lain. Tapi karena urutannya di sini begitu, ya kita baca sesuai urutannya penulis. Ini sekarang syarat kedua supaya penyusuan itu menjadi mahram. Hadis 1142. Wa anha qalat, Aisyah berkata, kana adalah fima unzila, termasuk apa yang diturunkan fil Quran, dalam Al-Quran ada ayat bunyinya gini, ashru radha'atim ma'lumati yuharrimna, 10 kali penyusuan yang diketahui itulah yang menyebabkan mahram. Itu ayat Quran Pak.
tapi ayat ini sudah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Tsumma nusikhna, kemudian ayat itu dimansuh itu dihapus dengan apa? Bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Itu yang menyebabkan mahram. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah wafat, wa hiya fima yuqra, dan ayat itu masih dibaca minal Quran, dari Al-Quran, tetapi juga kemudian sudah dimansuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ringkasnya gini, dulu di awal-awal Islam, penyusuan yang menyebabkan mahram itu asyru radha'atim ma'lumati yuharrimna, ayatnya bunyinya begitu. 10 kali penyusuan baru disebut mahram. Kalau 9 kali belum mahram. Nah, 1 kali itu bagaimana ngitungnya? 1 kali itu ngitungnya sama dengan kalau kita makan sampai kenyang. Kita makan kan 1 piring Pak. Nah, kalau sampai habis 1 piring itu berarti dianggap 1 kali makan. Makan pagi. Nanti makan siang makan lagi, itu berarti 1 kali makan lagi. Berarti 1 hari kita makannya kan 3 kali. Nah, kalau bayi itu biasanya 2 jam minta disusui, 2 jam lagi minta disusui, 2 jam lagi minta disusui. Nah, maka 10 kali ini bisa dalam 1 hari. Itu dulu di awal-awal Islam. Kemudian oleh Allah dimansuh ayatnya, diganti khamsu radha'atim ma'lumati yuharrimna. Sekarang diubah jadi 5. Berarti kalau 5 kali penyusuan sudah jadi mahram. Adapun kalau 4 kali penyusuan belum mahram. Nah, berarti kesimpulannya syarat supaya penyusuan itu jadi mahram ada 2. Pertama, bayinya harus di bawah 2 tahun atau 2 tahun ke bawah. Yang kedua, penyusuan dari ibunya tadi harus 5 kali penyusuan dan harus maklumat. Maklumat itu diketahui alias tidak diragukan. Kalau ragu-ragu, berapa kali kamu nyusui? Saya ragu-ragu ya, ini 5 atau 4. Nah, berarti belum jadi mahram. Ragu-ragu belum jadi apa? Mahram. Karena syaratnya maklum itu diketahui. Diketahui benar enggak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu 6 apa 5 ya, berarti apa? Mahram. Karena sudah diketahui berarti 5. Ragu-ragunya 5 atau 6. Tapi kalau ragu-ragunya 4 atau 5, nah ini tidak menjadi mahram. Nah, kemudian ayat tentang 5 kali penyusuan itu juga dihapus. Tetapi hanya dihapus lafalnya saja, hukumnya masih berlaku. Jadi ayat Quran itu ada 3 macam. Ada yang dihapus hukumnya sama lafalnya, sehingga sudah nggak ada dalam Quran yang 30 juz itu. Ada yang dihapus hukumnya saja, tapi lafalnya masih kita temukan dalam Quran. Ada juga yang dihapus lafalnya, tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini termasuk yang dihapus lafalnya tapi hukumnya masih berlaku. 5 kali penyusuan ini. Adapun yang sudah dihapus hukumnya tapi lafalnya masih ada, ya ada beberapa. Contoh misalnya, Allah mengatakan, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Kalau ada istri kalian melakukan zina, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka cari saksi 4 orang. Fa in syahidu, kalau ada saksi 4 orang menyaksikan bahwa dia berzina, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka di rumah hatta yatawaffahunnal maut, sampai mati. Ini dulu di awal-awal Islam, surat An-Nisa ayat 15. Ini ayatnya masih kita baca tapi hukumnya sudah dimansuh. Dulu di awal-awal Islam kalau ada wanita berzina, baik itu istri atau anak atau siapapun wanita berzina, maka hukumannya apa? Dibuih di dalam rumah sampai mati. Jadi ditahan di rumahnya sendiri. Ke masjid nggak boleh, dia masih berada di tahanan rumahnya. Ke pasar nggak boleh, salat Id keluar nggak boleh. Pokoknya harus ditahan fil buyut hatta yatawaffahunal maut, sampai mati. Tapi kemudian Allah mengatakan au yaj'alallahu lahunna sabila. Allah berikan solusi yang lain. Nah, ternyata setelah itu Allah kasih solusi yang lain, yaitu kalau perempuan itu sudah menikah maka hukumannya dirajam, kalau dia belum menikah maka hukumannya apa? Dicambuk. Itu adalah solusi yang menggantikan dari hukum dalam ayat ini. Tapi ayat ini masih kita baca. Masih dibaca tapi hukumnya enggak kepake. Itu namanya mansuh secara lafal, tapi hukumnya masih kepake. Nah, adapun yang ini tadi, yang 10 penyusuan ini adalah dihapus lafalnya dan hukumnya.
Adapun yang 5 kali penyusuan ini hanya dihapus lafalnya sudah nggak kita temukan dalam Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk sampai kepada 5 kali penyusuan ini ya harus dihitung. Menyusui berapa kali dihitung. Jadi jangan asal-asalan dalam menyusui ini. Kalau menyusui bayinya orang lain lagi dihitung sudah berapa kali. Karena kalau sudah 5 kali atau lebih itu sudah menjadi mahram. Nah, sehingga harus dihitung betul-betul. Kalau tidak mau jadi mahram, jangan sampai yang kelima. Sampai 4 udah maksimal. Udah saya nggak mau nyusui lagi. Kenapa? Supaya nggak jadi mahram. Kalau jadi mahram nanti rentetannya tadi banyak. Banyak yang jadi mahram sehingga tidak boleh menikahi sana, nggak boleh menikahi sini karena sudah jadi mahramnya. Contoh kasus bagaimana seseorang itu gara-gara penyusuan jadi tidak boleh menikah. 1143. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida, ditawari ala binati Hamzah, untuk menikahi putrinya Hamzah. Hamzah ini siapa? Paman Nabi. Jadi Nabi ditawari menikahi anak pamannya, berarti menikahi sepupunya, kan boleh Pak? Faqala, maka Nabi bersabda, innaha, sesungguhnya dia sepupu saya itu, la tahillu li, tidak halal untuk saya. Loh kok enggak halal? Kan boleh menikahi sepupu. Nah sebabnya adalah innaha, sesungguhnya dia itu ibnatu akhi, anaknya saudara saya, minar roda'ah, dari sebab penyusuan. Wa yahrumu minar roda'ah, dan menjadi mahram dari sebab penyusuan, ma yahrumu, apa saja yang menjadi mahram, minan nasab, dari sebab nasab. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Hamzah itu paman Nabi tetapi sekaligus saudara sesusuan Nabi. Kisahnya gimana? Abu Lahab punya budak perempuan namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini tukang nyusui bayi. Maka ketika lahir Hamzah, Thuwaibah nyusui Hamzah. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, maka Thuwaibah nyusui Nabi Muhammad SAW. Otomatis Nabi sama Hamzah pamannya ini menyusui dari satu ibu, yaitu Thuwaibah. Nah, sehingga jadi ibu susuan. Nah maka karena sudah jadi satu kerabat, berarti Hamzah ini adalah saudara susuan Nabi, maka putrinya Hamzah jadi anak susuan Nabi, keponakan susuan Nabi SAW, nggak boleh dinikahi. Nah, karena itu dalam masalah bab penyusuan ini harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati menyebabkan kita menikahi seorang wanita yang tidak halal untuk kita nikahi. Menikahi keponakan susuan haram, menikahi bibi susuan haram, menikahi saudari susuan haram, nggak boleh, karena semuanya itu adalah apa? Mahram. Nah di sini Nabi sudah kasih kaidahnya gampang. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Yang menyebabkan mahram itu ada dari sebab penyusuan, itu adalah apa saja yang mahram dari sebab nasab. Jadi gini, untuk mengetahui siapa saja yang mahram untuk anak susuan ini, siapa saja yang mahram untuk dia, itu anggaplah anak ini sebagai anak kandung dari wanita tadi. Misalnya ada seorang perempuan, dia punya anak, dia menyusui anak tadi. Kemudian selain menyusui anaknya tadi, dia menyusui saya. Nah siapa saja yang menjadi mahram untuk saya? Gampang. Siapa saja yang menjadi mahram untuk anaknya ibu tadi, berarti dia juga mahram untuk saya. Anaknya ibu tadi mahram dengan bibinya yang dari ibunya, mahram dengan bibinya yang dari bapaknya. Maka saya juga mahram dengan bibi dari ibu tadi, bibi dari bapak tadi, dan seterusnya. Nah, maka semua yang mahram dari sebab nasab, maka itu mahram juga dari sebab penyusuan. Ini sudah kaidah sehingga gampang untuk mengetahui siapa saja yang menjadi mahram. Kalau dalam Quran tadi kita hanya temukan 2 mahram susuan, ya kan? Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu susu kalian, wa akhawatukum minar radha'ah, saudari susu kalian. Cuma 2 yang disebutkan Quran. Berarti kan nggak ada bibi susuan, nggak ada nenek susuan kalau kita hanya bawa Quran aja.
Tapi ternyata hadisnya mengatakan yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Sehingga ada paman susuan, ada bibi susuan, ada keponakan susuan dan seterusnya tadi. Nggih, pokoknya semua yang mahram dengan sebab nasab maka menjadi mahram dengan sebab penyusuan. Karena itu kesimpulannya bahwasanya kita tidak cukup kalau hanya ngambil Quran tidak mau ngambil hadis. Ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi hanya mau pakai Quran tok, itu jelas sesat. Kenapa? Karena dalam Quran tidak semua ada. Coba yang diharamkan dalam Quran apa? Babi, bangkai, apa lagi? Anjing nggak ada, kera nggak ada, kata nggak ada. Itu semuanya dalam hadis. Nah, makanya cukup kalau untuk Quran itu ambil global-globalnya saja. Apa globalnya Quran? Lihat globalnya Quran. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billah, yang tidak mau iman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak mau iman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul mengharamkan. Berarti ada yang diharamkan dalam Quran, itu yang dimaksud diharamkan oleh Allah. Ada yang diharamkan dalam hadis, itu yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini globalnya. Jadi Quran itu bersifat global. Rinciannya dalam hadis. Quran nggak ada Pak. Salat itu kemudian angkat tangan, sedekap, nggak ada itu. Adanya aqimus shalah, tegakkan salat. Terus caranya menegakkan hadis Nabi. Menikah ada dalam Quran, tapi cuma menikah saja. Tapi praktiknya menikah gimana? Syaratnya apa? Harus ada mahar, harus ada wali, harus ada 2 saksi. Semuanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya kita umat Islam ini kalau pengen tidak sesat harus pelajari 2. Quran sama apa? Sunnah. Kalau kita hanya pelajari Quran tok, nggak mau pelajari sunnah, nggak mau pelajari hadis, dijamin sesat. Dijamin apa? Sesat. Karena kita tidak mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kiranya yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum kita tutup, mungkin ada pembahasan. Monggo. Oh iya, jadi penyusuan itu, ini pertanyaan bagus nih karena ini terlewat dari saya. Apakah penyusuan itu harus langsung atau bagaimana? Kalau disuntikkan gimana? Kalau teteskan atau dikempong atau diteteskan dari hidung, hukumnya semuanya sama saja Pak. Karena intinya adalah bahwasanya susu ini ketika masuk dalam bayi, ketika dia di bawah usia 2 tahun, maka susu ini akan tumbuh menjadi daging. Sehingga seolah-olah dagingnya bayi tadi adalah bagian dari ibu tadi. Sementara ibu tadi mengeluarkan susu itu gara-gara suaminya. Berarti seolah-olah daging itu juga dari suaminya. Nah, makanya menjadi mahram itu karena itu. Memang dalam hal ini ada perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan namanya nyusu itu pokoknya harus dari tetek. Kalau dari gelas ini namanya bukan nyusu, itu namanya ngombe. Ada yang mengatakan begitu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya kita menalar, jadi memahami sabda Nabi ini dengan penalaran juga. Jangan hanya tekstualnya saja. Kenapa sih kok susu itu menyebabkan mahram? Nah, ternyata dari hadis-hadis yang ada, tapi belum kita baca, ini ada disebutkan ma'ang syazal azma, yang bisa menyebabkan tumbuhnya tulang, wa ambatal lahma, menyebabkan tumbuhnya daging. Nah, berarti ini sebabnya. Ketika susu itu diminumkan kepada si bayi, baik dengan cara ditetek langsung atau dengan cara teteskan atau dengan disuntikkan, sama aja. Pokoknya masuk ke perut itu nanti akan menyebabkan apa? Menjadi daging. Nah, kalau jadi daging berarti dia jadi sebagai anak susuannya. Maka yang kasus Sahlah tadi kan tidak mungkin Pak, dia sudah jenggotan suruh nyusu langsung kan nggak mungkin toh Pak. Mestinya tetap dikasih gelas nih, kasih gelas seharinya ngombe besok lagi ngombe lagi sampai 5 kali. Meskipun ada sebagian ulama katakan seandainya langsung ya ora apa-apa, tapi menurut saya ora masuk akal nih. Masa sudah jenggotan langsung nyusu, buka kayak lucu nih. Ora pantes nih. Kalau kita pakai nalarnya orang Jawa ora pantes, orang Arab nggak tahu. Tapi saya kira sama aja. Ada lagi?